Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Sore itu Abu Nawas tampak kebingungan. Pasalnya ia kembali kehilangan keledainya. Dasar keledai sialan, kalau terus-terusan seperti ini besok akan kujual, gerutu Abu Nawas. Kemudian ia pun berkeliling kampung untuk mencari keledainya yang kabur. Namun setelah ia berjalan ke sana kemari, keledainya masih belum juga ditemukan. Karena sudah merasa capek, ia memutuskan istirahat sebentar di depan rumah salah satu warga. Ternyata di rumah tersebut ada sepasang kekasih yang sedang dilanda asmara. Sayup-sayup Abu Nawas mendengar rayuan si lelaki kepada kekasihnya. "Wahai pujaan hatiku, engkau adalah segalanya bagiku. Aku ingin selamanya bersamamu." Si wanita membalas, "Aku juga sangat mencintaimu. Aku tak ingin kehilangan dirimu." Si lelaki tak mau kalah. "Wahai pujaan hatiku, tidakkah engkau tahu, dikala aku memandangmu, aku melihat dunia dan seisinya." Mendengar itu, Abu Nawas segera menghampiri mereka berdua. "Kebetulan sekali, aku sangat membutuhkan bantuanmu," kata Abu Nawas kepada si lelaki. Melihat kedatangan Abu Nawas yang tiba-tiba, tentu saja membuat si lelaki terkejut dan terganggu. "Tuan siapa? Dan mau apa datang kemari? Pergilah, jangan ganggu kami," balas si lelaki. "Maaf, bukannya aku bermaksud mengganggu kalian berdua, tapi aku sungguh membutuhkan pertolonganmu," timpal Abu Nawas. "Baiklah, beritahu aku, apa yang bisa aku bantu?" tanya si lelaki. "Begini, aku telah kehilangan keledaiku. Aku sudah mencarinya kemana-mana, tapi belum juga ditemukan. Tolong beritahu aku di mana keledaiku berada," pinta Abu Nawas. "Mana aku tahu, kenapa kau tanyakan itu padaku?" balas si lelaki. "Tadi kau bilang pada kekasihmu, katanya dengan memandangnya kau bisa melihat dunia dan seisinya. Aku yakin kau pasti tahu di mana keledaiku, karena hilangnya masih berada di dunia," timpal Abu Nawas. Si pemuda menjadi emosi dengan perkataan Abu Nawas ini. "Ngapain juga kau mengurusi pembicaraanku? Urusi saja keledaimu yang hilang," bentak si lelaki. "Jadi kau tidak tahu di mana keledaiku?" tanya Abu Nawas. "Aku tidak tahu dan tidak mau tahu. Sekarang pergilah, jangan ganggu kami," jawab si pemuda. "Masih muda tapi suka berbohong. Bagaimana nanti tuanya?" balas Abu Nawas. "Wahai nona, jangan percaya sama ucapannya. Dia itu pembohong," kata Abu Nawas kepada si wanita. Spontan si lelaki bertambah emosi. "Apa maksudmu? Siapa yang pembohong?" ucap si lelaki tidak terima. "Kau bilang katanya bisa melihat dunia dan seisinya. Keledaiku saja kau tidak tahu. Bukankah itu namanya pembohong?" jelas Abu Nawas sambil ngeloyor pergi. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Baginda Raja mengadakan lawatan ke negeri tetangga. Di sana ia disambut hangat oleh raja yang berkuasa di negeri tersebut. Setelah beberapa hari menetap, Baginda Raja pun akhirnya pulang ke negeri Baghdad. Sebelum kedua raja itu berpisah, Baginda Raja diberi cindera mata berupa cermin ajaib. Konon, cermin tersebut bisa memperlihatkan kebenaran kepada siapapun yang melihatnya. Maka dengan senang hati, Baginda Raja menerimanya dan membawa pulang ke istana. Ketika Baginda Raja telah kembali ke Baghdad, ia menyuruh pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana dan menghadap Baginda Raja.
"Ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, ketika saya berkunjung ke negeri tetangga, saya diberi hadiah sebuah cermin ajaib, dan tugasmu adalah menjaga cermin tersebut," kata Baginda Raja. "Cermin ajaib? Lalu apa kehebatan cermin itu?" tanya Abu Nawas penasaran. "Dia bisa memperlihatkan kebenaran kepada siapapun yang memandangnya," jawab Baginda Raja. "Betulkah? Kalau Paduka tidak keberatan, izinkan saya memandang cermin itu," pinta Abu Nawas. "Kalau kamu melihatnya sekarang, tidak akan nampak keajaibannya, karena cermin tersebut akan menampakkan kehebatannya hanya pada waktu-waktu tertentu, yaitu pada waktu tepat di pertengahan malam," terang Baginda Raja. "Oh, begitu ya. Baiklah Paduka, mulai nanti malam saya siap menjaga cermin ajaibnya," timbal Abu Nawas. "Bagus, jaga cermin itu baik-baik, karena nanti tepat tengah malam saya akan menggunakannya," tutur Baginda Raja. Maka diantarlah Abu Nawas menuju salah satu ruangan di dalam istana tempat cermin itu disimpan. Cermin tersebut berdiri kokoh dengan ditutupi tirai kelambu. Ketika ruangan sudah sepi, Abu Nawas mengamatinya dengan seksama. Ia pun semakin bertambah penasaran. Tanpa pikir panjang, ia menyibak tirai kelambu yang menutupi cermin ajaib. Maka nampaklah bayangan dirinya di dalam cermin itu. Sepertinya ini hanya cermin biasa, tak ada istimewaannya sama sekali, seperti cermin pada umumnya, pikir Abu Nawas. Saat ia tengah serius mengamati cermin, tiba-tiba terbesit di benaknya akan sebuah ide konyol. Cermin tersebut ia lukis dengan wajahnya sendiri yang sedang tertawa. Kemudian ia menutup kembali cerminnya dengan tirai kelambu. Ketika waktu tengah malam tiba, datanglah Baginda Raja bermaksud menggunakan cermin tersebut. Baginda Raja ingin melihat melalui cermin ajaibnya. Namun saat ia menyibak tirai kelambunya, Baginda Raja terkejut bukan main. Ia melihat gambar Abu Nawas yang seolah sedang menertawakannya. Hal ini membuat Baginda Raja timbul perasaan antara marah dan bingung. Kemudian ia pun memanggil Abu Nawas dan bertanya tentang kejadian tersebut. "Wahai Abu Nawas, kenapa yang nampak sesuatu yang mengerikan?" kata Baginda Raja. "Memangnya apa yang Paduka lihat? Apakah setan yang menakutkan?" tanya Abu Nawas pura-pura tidak tahu. "Bukan Abu Nawas, tapi ini lebih mengerikan," jawab Baginda Raja. "Apapun yang Paduka lihat, yang pasti cermin tersebut telah memperlihatkan kebenarannya," balas Abu Nawas. Karena takut kebenarannya akan menjadi nyata, Baginda Raja langsung menghancurkan cerminnya yang dianggap sebagai cermin ajaib. Sementara Abu Nawas hanya tertawa geli melihatnya. Sebenarnya dari ulah kekonyolannya ini, Abu Nawas hanya ingin memberi pesan supaya Baginda Raja jangan cepat percaya dengan hal-hal seperti itu. Kisah selanjutnya. Suatu ketika Abu Nawas mengalami kesusahan ekonomi, sehingga untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari, ia terpaksa akan menjual barang-barang yang ada di rumahnya. Tapi ia bingung, barang apa yang bisa laku dijual. Setelah mengamati seisi ruangan rumah, matanya tertuju pada sebuah guci tua. Guci tersebut merupakan barang antik peninggalan mendiang ayahnya. Akhirnya ia pun membawa guci itu ke sebuah toko barang antik. "Tuan, aku mau menjual guci ini," kata Abu Nawas kepada pemilik toko. Ketika si pemilik toko melihat guci tersebut, si pemilik toko merasa takjub. "Ini kan barang antik yang langka, pasti harganya sangat mahal," pikir si pemilik toko. Namun karena sifat serakahnya, terbesit niat untuk menipu Abu Nawas. "Ini sih cuma guci biasa Abu Nawas, mana laku dijual,"
kata si pemilik toko berpura-pura. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun kecewa dan hendak kembali pulang. Tapi tiba-tiba si pemilik toko mencegahnya. "Hei Abu Nawas, kau sedang membutuhkan uang. Baiklah, akan aku beli kucimu," ujar si pemilik toko. "Tapi katamu ini guci biasa, memangnya bisa laku berapa?" tanya Abu Nawas. "Paling cuma 5 dinar, itu pun kalau kau bersedia, karena tujuanku membeli guci tersebut semata-mata hanya untuk menolongmu," ujar si pemilik toko. Akhirnya keduanya pun sepakat. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas dipanggil Baginda Raja untuk datang ke istananya. Maka berangkatlah ia memenuhi panggilan rajanya. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas ke istana dan menghadap Baginda Raja. "Wahai Abu Nawas, tempo hari istriku membeli sebuah guci di toko antik. Sepertinya guci tersebut persis seperti milik mendiang ayahmu. Apakah kau telah menjualnya?" tanya Baginda Raja. "Benar Paduka, saya menjualnya karena sedang butuh uang," jawab Abu Nawas. "Oh, ya sudahlah. Berapa kau menjualnya?" tanya Baginda Raja kembali. "5 dinar Paduka," jawab Abu Nawas. "Apa? 5 dinar? Apa aku tidak salah dengar? Itu kan guci antik yang langka. Harganya sekitar 200 dinar Abu Nawas," kata Baginda Raja. "Waduh, saya sendiri tidak tahu Paduka, karena si pemilik toko memberitahu, katanya itu hanya guci biasa. Berarti saya telah kena tipu," sesal Abu Nawas. Mendengar hal itu, Baginda Raja ikut merasa geram. "Jangan khawatir Abu Nawas, aku akan panggil dia untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya," ucap Baginda Raja. "Tidak usah Paduka, saya punya cara lain untuk memberinya pelajaran," ujar Abu Nawas. Kemudian pada keesokan harinya, Abu Nawas kembali mendatangi toko penjual barang antik. "Wahai kawanku Abu Nawas, apa yang bisa saya bantu?" kata si pemilik toko menyambutnya. "Aku akan menjual poci, apa kau bersedia membelinya?" tanya Abu Nawas. "Coba perlihatkan pocinya," pinta si pemilik toko. Setelah ia mengamati dengan seksama, ternyata itu hanya poci biasa yang harganya cuma 5 dinar. "Berapa hendak kau menjualnya?" tanya si pemilik toko. 200 dinar, jawab Abu Nawas. "Apa? 200 dinar? Apa kau sudah gila? Aku tidak mau membelinya," ujar si pemilik toko. "Kalau tidak mau ya udah, aku juga tidak akan memaksa," kata Abu Nawas sambil berpura-pura akan berlalu. "Tunggu Abu Nawas, jangan pergi dulu. Saya penasaran, kenapa harganya bisa semahal itu?" tanya si pemilik toko. "Karena ini adalah poci ajaib, ia bisa menjawab pertanyaan apapun," jawab Abu Nawas. Lalu untuk mengetes kebenarannya, kemudian si pemilik toko memegang kantong tempat ia menyimpan uangnya. "Hai poci, berapa jumlah uang yang ada di kantong ini?" tanya si pemilik toko. "Jumlahnya ada 50 dinar dan 770 dirham," jawab Abu Nawas. Si pemilik toko menjadi terkesan dan akhirnya ia pun bersedia membelinya. Setelah transaksi selesai, Abu Nawas lalu pulang dengan membawa uang 200 dinar. Tidak berapa lama kemudian, selepas kepergian Abu Nawas, si pemilik toko mencoba menghitung kembali uang yang ada di kantongnya. Ternyata jumlahnya tidak sesuai dengan jawaban Abu Nawas. Dia bilang jumlahnya 50 dinar dan 770 dirham. Ternyata jumlahnya 67 dinar dan 400 dirham. "Kurang ajar, Abu Nawas telah menipuku," pikir si pemilik toko. Dengan penuh amarah, ia segera pergi mendatangi rumah Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, kau penipu,
jumlah uang yang kau sebutkan tidak sesuai dengan isi kantongnya, hardik si pemilik toko. Tapi dengan entengnya Abu Nawas menjawab, kau bertanya kepada Poci, bukan kepada saya. Poci tidak pernah berbohong, sedangkan yang tadi menjawab pertanyaanmu adalah aku, jelas Abu Nawas. Tapi yang kau sebutkan tadi, bukankah atas pemberitahuan dari Pocimu? Kata si pemilik toko bertambah geram. Saya tidak mengatakan demikian, kamunya saja yang salah paham, ujar Abu Nawas. Kurang ajar kau Abu Nawas, akan aku adukan hal ini kepada raja agar kau ditangkap dan dihukum, ancam si pemilik toko. Oh, kebetulan sekali. Ayo kita ke istana sekarang. Di sana kau akan menjumpai guci yang telah aku jual kepadamu. Kedatanganmu sudah ditunggu Baginda Raja, timbal Abu Nawas. Sialan, berarti Abu Nawas sudah tahu kalau aku telah menipunya. Ternyata tempo hari wanita yang membeli guci tersebut adalah wanita suruhan permaisuri, pikir si pemilik toko. Bagaimana? Kita jadi ke istana atau tidak? Ledek Abu Nawas. Tanpa berkata sepatah kata pun, si pemilik toko langsung ngeloyor pergi meninggalkan rumah Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Baginda Raja membuat sayembara. Barang siapa yang bisa menggerakkan pedang tanpa menyentuhnya akan mendapat hadiah uang yang banyak. Pedang tersebut lalu diletakkan di tengah lapangan. Beberapa orang sakti segera mendaftarkan diri ikut sayembara tersebut. Lalu satu persatu dari mereka mulai mencobanya. Peserta pertama merapalkan mantra sakti supaya pedang tersebut bisa bergerak. Namun sayang, usahanya sia-sia. Pedang itu tetap pada tempatnya. Begitu juga dengan peserta kedua dan seterusnya. Mereka tidak ada yang mampu melakukannya. Sementara Abu Nawas yang sedang jalan-jalan melihat ada keramaian di tengah lapangan. Karena penasaran, ia pun segera mendatanginya. Ada apa ini? Tanya Abu Nawas kepada salah satu warga. Paduka Raja sedang mengadakan sayembara, jawab orang tersebut. Oh ya? Sayembara apa? Tanya Abu Nawas kembali. Siapa saja yang bisa menggerakkan pedang tanpa menyentuh akan diberi hadiah uang yang banyak, jawabnya. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun langsung mengajukan diri mengikuti sayembara. Paduka, boleh saya ikut? Tanya Abu Nawas. Tentu saja boleh, tapi apa kamu yakin bisa? Mereka orang-orang sakti saja tidak ada yang berhasil, ledek Baginda Raja. Kita lihat saja nanti, akan aku tunjukkan kepada Paduka, balas Abu Nawas. Kemudian ia pulang mengambil besi magnet, lalu ia kembali menuju ke tengah lapangan. Saat Abu Nawas mengangkat besi magnet yang lumayan besar, tiba-tiba pedang yang terbuat dari besi tersebut langsung bergerak sendiri, berjalan mengikuti arah magnet yang dipegang Abu Nawas. Lihatlah Paduka, pedang ini bisa bergerak tanpa disentuh, teriak Abu Nawas. Spontan, Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal dengan akal cerdik Abu Nawas. Dan sesuai perjanjian, Baginda Raja lalu menghadiahi Abu Nawas sejumlah uang yang banyak. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, kebun sayuran milik Abu Nawas mengalami gagal panen. Akibatnya ia harus menanggung kerugian yang cukup besar. Uang simpanannya juga ikut ludes untuk menutupi kerugian yang dialaminya. Untuk makan sehari-hari saja, terpaksa ia dan istri harus makan seadanya. Hari ini kamu masak apa istriku? Tanya Abu Nawas. Seperti kemarin, hanya nasi dan sayur singkong, jawab istrinya. Mendengar itu, Abu Nawas menghela nafasnya. Padahal aku ingin sekali makan daging, ucap Abu Nawas.
Mau beli pakai apa? Sedangkan uang kita tinggal sedikit, timpal sang istri. Baiklah, aku akan ke pasar sebentar. Barangkali aku bisa membeli sesuatu, balas Abu Nawas. Maka berangkatlah Abu Nawas menuju pasar. Sesampainya di sana, ia menghampiri toko penjual daging. Berapa 1 kilonya? Tanya Abu Nawas. 1.000 dinar, jawab penjual daging. Boleh aku beli sesuai dengan uang yang aku punya? Tanya Abu Nawas. Memangnya kamu punya uang berapa? Kata penjual daging balik bertanya. Aku hanya bawa 50 dinar, jawab Abu Nawas. Kalau kamu mau 1 kilo, nanti saya kasih, balas penjual daging. Tapi uangku cuma 50 dinar, ujar Abu Nawas. Kita ini kan kawan Abu Nawas, nanti kurangnya gampang, kapan-kapan saja, tutur penjual daging. Terima kasih kawan, saya janji nanti kalau aku punya uang, saya akan membayar kekurangannya, timpal Abu Nawas. Dengan perasaan bahagia, Abu Nawas pulang ke rumah membawa daging 1 kilo. Sang istri pun kaget bercampur senang melihat suaminya pulang membawa daging. Kamu beli daging 1 kilo, dapat uang dari mana? Tanya sang istri. Aku tidak membelinya, penjual daging menghutangiku, jawab Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas kembali pergi ke pasar. Ia melewati toko penjual daging. Melihat Abu Nawas lewat di depan tokonya, si penjual daging ini berteriak. Hei Abu Nawas, kapan kau akan memberikan hakku? Sabar kawan, di lain waktu ya, jika Allah melapangkan rezekiku. Hari berikutnya Abu Nawas kembali ke pasar untuk menemui kawan-kawannya. Ia sengaja menghindari rute jalan depan toko penjual daging, supaya dirinya tidak ditagih. Melihat kedatangan Abu Nawas, kawan-kawan tongkrongannya langsung menyambutnya dengan ceria. Semua orang yang ada di tempat tongkrongan merasa senang dan gembira. Mereka sudah terbiasa mendengarkan Abu Nawas mendongeng tentang pengalaman dia dan kisah jenakanya. Ketika Abu Nawas sedang asik duduk bersama kawan-kawannya, tiba-tiba penjual daging lewat dari arah depan. Dan dia pun melihat Abu Nawas. Lalu memberikan sinyal seraya berkata, "Aku ingin hak aku." Abu Nawas segera berdiri dari tempat duduknya dan bergeser ke tempat lain agar terhindar dari gangguan penjual daging. Namun penjual daging juga ikut bergeser mengikuti Abu Nawas. Penjual daging mulai memberikan sinyal lagi kepada Abu Nawas sambil mengancam akan membongkar hutang dia di depan kawan-kawannya. Abu Nawas pun mulai berpikir mencari cara agar tidak ada kesempatan penjual daging mengganggunya. Akhirnya Abu Nawas memutuskan berpamitan kepada kawan-kawannya akan pulang ke rumah. Namun kawan-kawannya ini menahannya. Mereka meminta agar Abu Nawas menyelesaikan cerita jenakanya. Mau tak mau Abu Nawas menuruti kemauan kawan-kawannya itu. Tapi yang membuat Abu Nawas kesal, penjual daging selalu mengganggunya. Merasa kesal dengan tingkah laku penjual daging, Abu Nawas mulai membalasnya. Ia pun berkata, "Tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali dengan Allah." Kawan-kawannya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Lalu salah seorang dari mereka bertanya, "Kenapa kau Abu Nawas? Apa yang penjual daging itu inginkan darimu?" Abu Nawas lalu berkata kepada kawan-kawannya, "Kalian akan mengetahuinya sekarang. Hei kau penjual daging, aku hutang sama kamu 950 dinar bukan?" tanya Abu Nawas. "Iya betul," jawab penjual daging. "Kalau begitu datanglah besok, aku akan memberimu 900 dinar. Dan lusa kau datang lagi, aku akan memberimu 48 dinar. Setelah itu berapa sisa hutangku?" tanya Abu Nawas. "Tinggal 2 dinar, jawab penjual daging. "Apa kau tidak malu? Kamu memperlakukanku dengan jelek di depan kawan-kawanku demi uang 2 dinar, tanya Abu Nawas.
Kawan-kawan Abu Nawas pun tertawa terpingkal-pingkal mendengarnya. Sementara si penjual daging langsung pergi meninggalkan Abu Nawas. Niatnya mau mempermalukan Abu Nawas, malah dirinya yang ditertawakan. Kisah selanjutnya. Alkisah, ada seorang pemuda yang gemar mabuk-mabukan. Dia juga sering membuat onar di kampungnya. Perilakunya ini membuat orang-orang menaruh rasa benci, namun mereka tak berani menegurnya. Karena si pemuda terkenal nekat dan tak segan-segan menghajar siapa saja yang berani menegurnya. Yang lebih menjengkelkan, si pemuda tidak menaruh rasa hormat kepada siapapun, entah itu orang yang lebih tua maupun pemuka agama. Suatu ketika si pemuda sengaja membuat ulah. Kali ini yang dikerjai bukanlah orang sembarangan, melainkan tokoh pemuka dari berbagai agama. Pertama, ia mendatangi seorang rahib. "Tuan, izinkan saya berzina," kata si pemuda. Mendengar itu, sang rahib kaget bukan main. "Kalau kamu mau berzina, itu urusanmu. Jangan meminta izin dariku," jawab sang rahib. "Tapi aku menginginkan izin darimu. Tuan mau mengizinkan tidak?" tanya si pemuda kembali. "Tidak mungkin aku mengizinkanmu. Itu perbuatan yang melanggar agama. Kalau aku mengizinkanmu, sama saja aku memperbolehkan orang untuk berbuat dosa," balas sang rahib dengan tegas. Tanpa diduga, si pemuda tiba-tiba melayangkan pukulan tepat mengarah di kepala sang rahib. Sang rahib langsung jatuh tersungkur dan merintih kesakitan. Si pemuda lalu pergi meninggalkannya. "Aku akan mencoba mendatangi Tuan Pendeta. Aku ingin tahu apa jawabannya," kata si pemuda dalam hati. Ia pun lalu pergi ke rumah sang pendeta. Setibanya di sana, si pemuda lalu berkata, "Tuan Pendeta, izinkan saya berzina," pinta si pemuda. Sang pendeta tak kalah kaget dari sang rahib saat mendengar permintaan si pemuda. Sejenak sang pendeta terdiam. Kalau ia melarangnya, tentu si pemuda akan marah. Bisa-bisa ia dihajar habis-habisan. Sebab tabiat pemuda tersebut terkenal kasar dan jahat, pikir sang pendeta. "Wahai anakku, kenapa engkau tidak menikah saja? Tentu itu akan lebih baik bagimu," kata sang pendeta menyarankan. "Aku tidak mau. Aku masih ingin menikmati masa mudaku," ujar si pemuda. Sang pendeta terlihat kebingungan mendengar alasan si pemuda. Namun, ia juga harus berhati-hati dalam ucapan. Jangan sampai membuat si pemuda menjadi marah. "Bagaimana Tuan Pendeta? Apakah Tuan mau mengizinkan saya berzina?" tanya si pemuda. Hati sang pendeta menjadi berkecamuk. Kalau ia mengizinkan, sama saja ia memperbolehkan orang untuk berbuat dosa. Tapi kalau ia melarang, si pemuda akan menjadi marah dan tentu saja si pemuda akan menghajarnya. "Wahai anakku, saya sangat sayang kepadamu. Tidakkah engkau tahu bahwa siksa api neraka itu sangat pedih? Aku tidak ingin kamu masuk ke dalamnya hanya karena perbuatanmu," kata sang pendeta menasehati. "Maksud Tuan Pendeta apa? Mati saja belum sudah bicara tentang neraka. Tuan mau mengizinkan saya berzina atau tidak?" tanya si pemuda mulai emosi. "Maafkan saya, Nak. Dengan berat hati saya tidak berani mengizinkan. Itu semata-mata karena saya sangat sayang sama kamu. Saya tidak ingin kamu dimurkai oleh Tuhan," jawab sang pendeta. Tiba-tiba pukulan melayang ke arah kepala sang pendeta. Sang pendeta pun jatuh tersungkur ke tanah. "Bilang saja kalau kamu tidak mengizinkan, tidak usah berbelit-belit.
kata si pemuda dengan geram. Ia pun lalu pergi meninggalkan sang pendeta. Kedua peristiwa tersebut membuat gempar warga. Banyak orang-orang yang mengutuk perbuatan si pemuda. Akan tetapi si pemuda malah menjadi beringas, sehingga ia semakin ditakuti warga. Suatu kali, salah satu teman si pemuda berkata kepadanya, "Hai kawan, kenapa tidak kau tanyakan keinginanmu itu kepada Abu Nawas? Kalau jawabannya membuatmu jengkel, kamu hajar saja dia dan kamu pasti akan lebih ditakuti." Mendengar usulan temannya itu, si pemuda menjadi tertarik. "Benar juga katamu. Besok aku akan menemui Abu Nawas," timpal si pemuda. Pada esok harinya, si pemuda segera berangkat menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, si pemuda mendapati Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumahnya. "Tuan Abu, bolehkah saya masuk? Ada yang ingin saya tanyakan," kata si pemuda. "Oh, silahkan masuk. Kemarilah," balas Abu Nawas. Si pemuda lalu masuk dan duduk di samping Abu Nawas. "Apa yang ingin engkau tanyakan, wahai anak muda?" tanya Abu Nawas. "Tuan Abu, izinkan saya berbuat zina," pinta si pemuda. Mendengar itu, Abu Nawas hanya tersenyum. "Sebelum aku menjawab permintaanmu, saya ingin mengajukan 3 pertanyaan. Apakah kau siap menjawabnya?" tanya Abu Nawas. "Silahkan tuan bertanya," jawab si pemuda. "Kalau dia sampai bertanya tentang siksa neraka, saya akan langsung menghajarnya," pikir si pemuda. "Wahai anak muda, apakah kau rela bila ibumu berbuat zina dengan seorang pemabuk dan pembuat onar?" tanya Abu Nawas. "Saya tidak akan rela dan saya akan melakukan apa saja asalkan ibuku tidak berbuat zina," jawab si pemuda. Demikianlah perasaan orang lain. Ia juga tidak akan suka bila hal itu terjadi pada diri ibunya. Wahai anak muda, kelak nanti bila engkau mempunyai seorang putri, apakah engkau rela bila putrimu berzina dengan seorang pemabuk dan pembuat onar? Tanya Abu Nawas kembali. Tentu saja saya tidak terima. Saya tidak rela bila putriku berzina dengan orang seperti itu, jawab si pemuda dengan tegas. Nah, orang lain pun demikian. Ia tentu tidak rela bila hal itu terjadi pada diri putrinya, timpal Abu Nawas. Si pemuda tampak merenungi kata-kata Abu Nawas. Ia tak menyangka akan mendapatkan pertanyaan seperti itu. Sekarang pertanyaan terakhir saya. Apa yang akan kamu lakukan bila kamu menitipkan suatu barang kepada orang lain dan barang itu sangat berharga bagimu? Akan tetapi orang yang kamu titipi tidak amanah, bahkan ia malah merusak barangmu yang sangat berharga, tanya Abu Nawas. Tentu saja aku akan marah, bahkan aku akan membunuhnya dengan cara yang paling sadis, jawab si pemuda. Abu Nawas kembali tersenyum mendengar jawaban si pemuda. Kemudian Abu Nawas kembali berkata, jasad kamu, nyawa kamu, sejatinya adalah titipan Allah yang berharga yang Allah percayakan kepadamu. Tapi bila engkau mengotori dan merusaknya dengan perbuatan bejatmu, lalu kamu menghadap keharibaan Allah, kira-kira apa yang akan Allah perbuat kepadamu? Tiba-tiba suasana mendadak jadi hening. Tanpa diduga, si pemuda langsung menangis dan duduk bersimpuh di hadapan Abu Nawas. Tuan Abu, saya tidak sanggup membayangkan siksaan yang akan Allah berikan kepada saya. Saya ingin bertobat, Tuan Abu. Bimbinglah saya agar Allah berkenan memaafkan dosa-dosa saya.
kata si pemuda sambil menangis sesenggukan. Berkat bimbingan dan nasihat Abu Nawas, si pemuda kini kembali ke jalan yang benar. Sifatnya yang jahat dan kejam kini berubah menjadi pribadi yang santun. Si pemuda tak lagi dibenci oleh orang-orang, namun sebaliknya, ia kini dicintai dan disambut hangat oleh masyarakat. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.